Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Rima Nuria Agustina, Putri Lara Salsabila, Abdillah Umam Azizi akan membawakan sedikit materi tentang pengertian tasawuf, objek kajian tasawuf, sumber dan dasar-dasar tasawuf, kolerasi antara ilmu pengetahuan dan ilmu tasawuf. Yang pertama, pengertian tasawuf. Tasawuf secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu tasawwafa, yatasawwafu, tasawufan. Selain dari kata tersebut, ada yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba, sof yang artinya barisan, sofa yang artinya jernih, bersih atau suci. Pengertian tasawuf menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berpendapat tentang tasawuf. Tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan halawat, riyadhah, taubah, dan ikhlas. Yang kedua ada Al-Junaid yang berpendapat tentang tasawuf. Menurut Al-Junaidi, tasawuf adalah membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan, memadamkan kelemahan, menjauhi seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu hakikat, menaburkan nasihat dengan semua manusia, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, serta mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariat. Yang ketiga ada Syekh Ibnu Ajibah yang mendefinisikan tasawuf sebagai ilmu yang membawa seseorang agar bisa bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyucian jiwa batin dan mempermanisnya dengan amal soleh, dan jalan tasawuf tersebut yang diawali dengan ilmu, tengahnya amal, dan akhirnya adalah karunia ilahi. Yang keempat ada Haji Muhammad Amin Syukur yang berpendapat bahwa tasawuf adalah latihan. Apa yang dimaksud dengan latihan? Latihan dengan kesungguhan riyadhah mujahadah untuk membersihkan, mempertinggi, dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sehingga segala perhatian hanya tertuju kepada Allah. Seorang ahli tasawuf itu disebut dengan sufi. Sesuai dari pengertian di atas, berarti seorang sufi mempunyai kepribadian seperti berikut. Dari makna kata sofa tersebut, sebagaimana dari orang sufi yang memiliki hati yang bersih atau suci. Maksudnya adalah bahwa mereka menyucikan dirinya dengan melalui latihan kerohanian yang amat dalam, yaitu dengan cara melatih dirinya untuk menjauhi segala sifat dan sikap yang kotor sehingga mencapai pada kebersihan dan kesucian pada hatinya. Yang kedua kata sufah yang artinya serambi Masjid Nabawi yang ditempati sebagian sahabat dirinya dengan melalui latihan kerohanian yang amat dalam, yaitu dengan cara melatih dirinya untuk menjauhi segala sifat dan sikap yang kotor sehingga mencapai pada kebersihan dan kesucian pada hatinya. Yang kedua kata sufah yang artinya serambi Masjid Nabawi yang ditempati sebagian sahabat Rasulullah. Maka tersebut dilatar belakangi oleh sekelompok sahabat yang hidup zuhud dan konsentrasi beribadah kepada Allah serta menimba ilmu bersama Rasulullah yang menghuni serambi Masjid Nabawi. Sekelompok sahabat tersebut adalah mereka yang ikut berpindah Rasulullah dari Makkah ke Madinah atau hijrah dengan keadaan mereka kehilangan harta dan dalam keadaan miskin tidak mempunyai apa-apa. Kemudian kata tasawuf juga berasal dari kata sof yang artinya barisan. Maka seorang sufi selalu sholat dengan jamaah dalam barisan yang terdepan, sebagaimana sholat yang berada di barisan terdepan maka akan mendapat kemuliaan dan pahala. Kajian ilmu tasawuf.
Dalam suatu hadis diriwayatkan, yang artinya sesuatu yang halal adalah jelas dan yang haram adalah jelas. Di antara keduanya adalah suatu perkara yang mutasyabihat. Tidak banyak manusia yang mengerti tentang hal yang mutasyabihat. Barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang subhat atau tidak jelas antara halal dan haram, maka akan terjaga agamanya. Dan barang siapa yang tidak dapat menjaganya, maka seperti penggembala kambing yang menggembala di ladang yang luas, dan mungkin kambing tadi makan makanan yang bukan berasal dari milik yang mempunyai kambing tersebut. Ingat, semua itu ada pemiliknya. Ingat, sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal darah. Jika itu baik, maka akan baik yang lainnya. Dan jika jelek, maka jelek yang lainnya. Apakah ia adalah qalb atau hati? Dari hadis tersebut nampak bahwa objek kajian tasawuf adalah hati atau jiwa manusia. Pembahasannya tidak secara fisik, karena hal tersebut lebih banyak ke masalah fisiologi manusia atau biologi. Namun, pembahasan tasawuf lebih banyak menekankan pada masalah jiwa manusia yang secara imateri. Dasar tasawuf. Sumber-sumber tasawuf berasal dari Al-Quran dan hadis. Namun, seiring berjalannya waktu, tasawuf banyak diminati orang. Sekalipun mayoritas non-muslim, ketertarikan non-muslim pada tasawuf terdapat beberapa kecenderungan, yakni karena kebutuhan fitrah maupun naluriah, persoalan akademis, mengisahkan bahwa manusia membutuhkan sentuhan-sentuhan spiritual dan rohani, bahwa kajian tasawuf menarik untuk dikaji secara akademis keilmuan. Landasan nakli yang dimaksud Al-Quran dan hadis. Landasan Al-Quran. Tasawuf pada awal pembentukannya adalah merupakan tentang akhlak atau keagamaan, dan moral keagamaan ini banyak diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti yang diterangkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 54. Yang kedua, landasan hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dasar-dasar baik Al-Quran maupun hadis, teladan dari para sahabat, ternyata merupakan benih-benih tasawuf dalam kedudukannya sebagai ilmu tentang tingkatan dan keadaan, dengan kata lain moral dan tingkah laku manusia terhadap rujukan dalam Al-Quran, bahwa pertumbuhannya tasawuf ternyata ditimba dari Al-Quran. Poin D. Korelasi antara ilmu pengetahuan dan ilmu tasawuf. Ilmu pengetahuan merupakan ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan, iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, kemunafikan dan batasannya. Ilmu tasawuf ditemukan pembahasa jalan atau metode praktis untuk merayakan keyakinan dan ketentraman, seperti dijelaskan juga tentang menyelamatkan diri dari kemunafikan, tetapi tetap saja melaksanakannya. Perbedaan antara ilmu tasawuf dan ilmu pengetahuan lebih terletak pada masalah penekanannya daripada sisi ajarannya. Selain ilmu pengetahuan, juga lebih mengutamakan pemahaman masalah-masalah ketuhanan dalam pendekatan yang rasional dan logis.